Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lala Muji Istiqomah dari Prodi S1 Manajemen UC Online batch 6. Nah, di sini saya akan memberi analisa studi kasus yang mana merupakan tugas ekonomi bisnis. Di sini yang pertama saya akan memberi analisis positif tentang artikel ini. Nah, di sini tertulis bahwa keadaan sekarang yaitu terjadi beberapa perubahan harga pada sejumlah barang komoditi menjelang Ramadan. Berdasarkan data yang tertera pada artikel ini, perubahan peningkatan dan penurunan harga yang terjadi bisa digolongkan pada elastisitas silang, yang mana satu dari beberapa barang komoditi di sini mengalami perubahan permintaan barang yang disebabkan adanya perubahan harga barang lain. Contohnya, pada artikel ini kita ambil di sini harga telur ayam broiler yang mana mengalami peningkatan harga yang naik sebesar 6% dan menjadi harga 40.000 per kilogram. Mungkin akan menurunkan permintaan atas barang ini dalam penjualan. Tapi di sisi lain, di sini juga ada barang komoditi lainnya yang mengalami penurunan harga, yaitu bawang merah yang mana turun sebesar 14% menjadi harga 30.000 per kilogram. Mungkin akan menaikkan jumlah permintaan pada bawang merah pada pasar perdagangan karena dia mengalami penurunan harga. Baik, lalu kemudian saya akan memberi analisis normatif dari artikel ini. Berdasarkan fenomena yang terjadi, seperti naiknya harga telur broiler dan turunnya harga bawang merah, harusnya bisa menjadi peluang untuk beberapa pedagang barang komoditi tersebut. Seperti misalnya, pada saat telur ayam broiler naik, mungkin awal-awal akan mengalami pengurangan jumlah permintaan pada telur ayam ini. Namun, seiring berjalannya waktu, mungkin akan stabil karena telur ayam ini merupakan barang komoditi yang dibutuhkan untuk sehari-hari. Mungkin akan stabil, namun dengan persentase permintaan yang menurun daripada awalnya. Selain itu juga ada bawang merah yang mengalami penurunan di sini, yaitu dengan harganya yang turun mungkin bisa memperluas pasar. Begitu juga dengan bawang merah yang mengalami penurunan harga di sini, mungkin bisa menjadi peluang untuk memperluas pasar penjualan. Seperti misalnya, pedagang A mengambil keuntungan dengan adanya penurunan harga bawang merah ini, yang mana membeli dari penjual lain, ya misalnya, yang mana membeli dari penjual lain dengan harga lebih murah, lalu kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi pedagang ini mungkin bisa memanfaatkan fenomena penurunan harga pada bawang merah ini. Begitu teman-teman. Mungkin agak sulit dimengerti ya, tapi semoga bisa dimengerti. Kurang lebih pada intinya dari fenomena ini terdapat unsur elastisitas penawaran dan permintaan atas terjadinya perubahan harga suatu barang. Itu. Lalu kemudian analisa positifnya, di mana kita mengetahui perubahan harga ini terjadi pada saat menjelang Lebaran, yang mana terjadinya kenaikan suatu harga barang komoditi dan penurunan harga komoditi, yang mana pasti akan sangat mempengaruhi terhadap jumlah permintaan dan penawaran dari para pelaku usaha di sini. Itu analisis positifnya. Seperti yang terjadi pada ayam broiler, menaiknya harga ayam broiler dan turunnya harga bawang merah. Lalu kemudian analisis normatifnya di sini,
kita bisa mengambil intinya, dengan adanya fenomena ini, ada kenaikan dan penurunan harga barang komoditi, mungkin seharusnya para penjual dan para pedagang itu bisa memanfaatkan dari fenomena ini, mengambil peluang dan memanfaatkan fenomena ini. Yang harganya turun, mungkin kita bisa memperluas pasar dengan harga yang lebih variatif, dan mungkin dari situ kita bisa menaikkan jumlah permintaan dari customer. Begitu. Itu untuk yang harganya turun. Dan yang harganya naik, mungkin akan kita bisa mencari alternatif lain. Misal dari ayam yang harganya tinggi, kita bisa cari alternatif ke barang substitusi yang lain. Misalnya kalau ayam di sini kan kita golongkan itu seperti makanan mewah ya, yang tidak perlu dimakan setiap hari gitu. Mungkin kita bisa mencari alternatif lain dengan membeli tempe. Tempe juga memiliki kandungan gizi yang tidak beda jauh dengan ayam begitu. Atau mungkin ada banyak hal, ada banyak alternatif yang lain. Tapi kalau misal yang mengalami kenaikan kebutuhan ini adalah barang kebutuhan, mungkin kita tetap bisa membeli, namun dengan persentase yang lebih sedikit daripada sebelumnya, karena terjadinya perubahan harga demikian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.